Nah, ini kita ukur. Kenapa kita bikin high low itu supaya lebih awet masa pakainya dan juga bebannya juga ringan. Ini posisi low itu 6 ampere untuk bebannya Extravan ini. Ampernya 6 ampere ya. Kita tunggu sampai high. Jadi ini sistemnya sama seperti HS komuter, sama seperti AC base. Jadi masa pakainya Extravan ini lebih lama karena dia nggak muter kenceng terus. Yang kedua, bebannya juga ringan. Nah, ini pada saat low hanya 6 ampere. Kita tunggu sampai high dulu. Nah, pada saat high, ini ampernya sekitar 14 ampere. Jadi penghematan yang sangat banyak ini. Pada saat ampernya ini sekitar 14 ampere. Jadi ACDT 5000i ini, nah ini adalah desain dari kami. DT itu adalah Dayton Teknik. Kemudian ini 5000i itu adalah AC untuk microbus dan juga untuk jumbo dengan kapasitas pendinginan yang besar. Kemudian ini yang membedakan antara 4000i dan 5000i itu adalah evap belakang. Jadi untuk evap belakang ini kita pakai evapnya medium bus, yang memang ini kapasitas pendinginannya besar. Yang pertama, kemudian yang kedua ini sangat awet karena ini bahannya tembaga. Jadi kita pilih ini untuk DT 5000i. Kemudian untuk instalasi pemipaan ini kita juga pakai pipa tembaga untuk yang 5000i ini. Nah, ini supaya awet. Dan desain dari kami untuk 4000i dan 5000i itu adalah AC yang mudah dalam perawatan. Jadi untuk mencuci evap yang belakang ini bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC ya. Bisa dibuka tutupnya aja, kemudian bisa langsung kita bersihkan. Nah, seperti ini. Nanti akan kita berikan contohnya. Nah, ini kita praktekkan untuk mencuci, cukup mudah sekali. Ini anak PKL aja bisa mencuci, tidak perlu ke bengkel AC. Nah, contohnya seperti ini, jadi langsung disemprot dan airnya itu langsung turun sini. Nah, seperti ini. Jadi aman untuk air pembuangannya yang habis dicuci itu.
Halo sobat bengkel Darren Teknik AC. Kali ini kami ada, kebetulan ini pekerjaannya install semua, pasang semua. Itu ada saat ini ada 15 unit itu di area bengkel ini. Ada 3, 5, kemudian itu mau diambil nanti 6, sebagian di garasi bis. Nah, itu untuk install unit baru semua, antara DT 4000i, kemudian DT 5000i ya, dan DT 4000. Di sini ada 4 unit dari pemiliknya, itu Titian Mas. Titian Mas ini lumayan jauh dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kalau nggak salah ya. Ini kita belum kenal sama, belum pernah ketemu sama pemiliknya, tapi sudah diberi kepercayaan untuk memasang 4 unit ini. Karoserinya ini semua Moro Dadi Prima, Malang. Kemudian unitnya ini 2 canter, 2 elf. Nah, ini canternya 2, 1, 2. Kemudian yang 2 lagi Isuzu elf. Cuma ini short semua karena di sana jalannya sempit. Menurut informasi dari pemiliknya, maka unitnya itu unit elf short dan canter short. Nah, ini. Kemudian pemilik minta unit ini dipasang AC dengan spek, dengan tipe DT 5000i. DT 5000 itu adalah AC dengan kapasitas yang besar. Biasanya kita pasang di unit jumbo atau cluster, tapi ini permintaan pemilik, minta dipasang di elf short. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita akan mereview untuk pemasangan pada unit yang elf ini ya. Jadi ini kita review dulu untuk pemasangannya. Untuk di bagian depan ini ada jalur pipa. Jadi pipa 5000i ini pakai pipa yang berbahan tembaga. Ini pemasangannya seperti ini. Kemudian klem-klem juga kita bikin yang kuat. Kabel-kabel kita bungkus pakai selongsong ini, jadi supaya aman dan rapi ya. Dengan pemasangan yang aman dan rapi, didapatkan hasil yang maksimal dan juga awet. Ini untuk jalur yang depan. Jadi dari depan ini kita langsung pakai pipa, bukan pakai selang. Nah, ini. Kemudian ini kabel-kabelnya. Ini selang untuk pembuangan air yang AC depan. Selanjutnya untuk penempatan kondensor. Jadi dari karoseri ini, karoserinya Moro Dadi Prima Malang ya. Ini untuk tempat kondensor itu sudah disiapkan di belakang samping kanan. Maka kita pasangkan di sini untuk kondensornya. Ini kondensornya kita pakai kondensor multiflow. Nah, ini yang besar, kapasitas pendinginannya besar. Kemudian kalau kita lihat bracketnya, kita bikin yang super kuat ya. Apalagi ini nanti untuk jalur-jalur yang jalannya ekstrim, supaya aman. Nah, ini untuk bracket-bracketnya seperti ini, kita bikin yang kuat. Ini kondensornya pakai kondensor multiflow, ini yang besar, kapasitas pendinginannya. Nah, ini kondensornya ini 2-in-1. Nah, sudah terbukti cukup bagus ini untuk Isuzu elf long shot, bahkan sampai ke jumbo, udah bagus. Selanjutnya extra fan. Ini extra fan-nya kita pakai extra fan high speed. Extra fan andalan kami ini cukup kencang sehingga pendinginannya bagus. Kemudian untuk sistem kelistrikannya, kita ini meskipun high speed, ini kita bikin 2 speed ya, 2 kecepatan. Jadi extra fan ini bisa pelan, bisa kencang,
sesuai dengan tekanan freon atau refrigerant, yang mana itu dipengaruhi juga oleh suhu udara luar. Jadi kalau pagi ini bisa pelan, nanti bisa kencang sendiri. Itu salah satu keuntungannya adalah masa pakai dari Extravan ini lebih lama. Kita meniru HS komuter, kemudian ACB semua juga seperti ini. Nah, kalau kita lihat AC-AC elep ini, Extravan ini hanya bertahan dalam hitungan beberapa tahun, tapi dengan sistem high low ini dia masa pakainya lebih lama, lebih awet. Nah, kita selalu berikan yang terbaik untuk customer. Jika ada teknologi yang bagus, maka kita terapkan di AC desain kita ini. Itu Extravan-nya. Kemudian jalur pipa. Untuk jalur pipa ini kita selalu mengutamakan kerapian dan keamanan. Ini pipanya pakai pipa tembaga. Ini kita pasang seperti ini untuk pipanya. Kita klem supaya aman. Ini sangat rapi sekali ya. Jadi tempat kami itu kerapian kita utamakan. Seperti ini. Pipa-pipanya. Kemudian di sini kita tambahkan super cooler. Ini supaya AC-nya bisa cepat dingin atau dinginnya cepat. Kemudian ini karena tempatnya penuh, kita taruh di sini. Jangan takut, jarak ini sangat tinggi. Jaraknya sangat tinggi sehingga aman, karena stoppernya hanya segini. Ini jaraknya tinggi, jadi aman ini. Sebelum mentok ini stoppernya nanti udah mentok dulu. Ini untuk instalasinya seperti ini. Ini Extravan juga pakai head speed, yang mana kita bikin 2 kecepatan. Nah, ini pipa-pipanya kita bikin yang rapi seperti ini, karena ini nanti memang beroperasi di daerah jalur yang ekstrim. Jadi kita bikin super kuat untuk bracket-bracketnya. Nah, ini posisinya gini, sangat jauh. Ini untuk jalur pipanya sampai di sini. Kemudian untuk filter dryer, ini kita pakai filter dryernya base medium. Ini yang panjang. Tujuannya apa? Supaya ini awet. Yang pertama awet, yang kedua AC-nya juga dingin. Ini langsung ke depan. Ini instalasinya pipa ya. Kita bikin yang rapi seperti ini kalau kita masang itu. Nah, ini. Ini untuk di bagian ruang engine atau ruang mesin. Jadi NLR 85 BLX Euro 4 ini mesinnya sudah common rail. Kemudian untuk mesinnya antara short, long, kemudian jumbo itu sama, karena kita sudah masang yang long sudah sering, jumbo sekali kemarin, sama ini short 2 unit. Ternyata mesinnya sama. Untuk di kompresor sendiri kami untuk giga ya, Euro 4 ini semua giga, Euro 2, Euro 4 kita pasangnya kompresornya pakai Denso orisinil Jepang AS20. Itu udah tidak bisa ditawar lagi, kita selalu pakai yang AS20. Kemudian valve-nya ini juga orisinil Jepang, ini kuningan bahannya, lebih kuat. Kemudian dratnya juga awet, kalau di servis dilepas-lepas nggak rusak dratnya. Kemudian magnet plat itu kalau bahasa bengkelnya kopling AC itu juga pakai orisinil Denso. Ini untuk pemasangan DT 5000i ini. Selang-selang selalu kita mengutamakan kerapian, jadi selangnya kita bikin serapi mungkin supaya tidak terjadi gesekan. Kemudian karena di bawah sana ada turbo yang mana cukup panas, maka selang ini kita bungkus dengan peredam panas supaya selangnya awet. Untuk fan bell sendiri Euro 4 ini untuk kompresor AC fan bellnya pakai tipe B. Ini kita mengikuti desain dari pabrikan Isuzu ya. Jadi ini disiapkan tipe B untuk kompresornya. Kabel-kabel
Kalau kita lihat, nah ini kerapian kita utamakan, kita bikin serapi mungkin. Kemudian sambungan kita juga pakai konektor untuk di bagian kompresornya. Selanjutnya untuk alternator. Jadi kalau alternator posisinya sama dengan Euro 2 di sebelah kiri, tapi untuk bracketnya pasti berbeda karena mesinnya juga beda. Alternator ini kita pakai originalnya Mitsubishi 120 ampere 12 volt. Ini sudah cukup untuk unit AC DT 5000. Bracket ini juga kita bikinkan khusus, desain khusus ini dari kami. Jadi untuk dudukan yang atas ini kita ngambilnya dari belakang, bukan dari depan sini, sehingga area selang ini free atau bebas ya. Kalau sampai di sini ada setelan, kalau sampai setelannya kendor atau patah, nanti bisa kena radiator dan fatal kalau sampai airnya bocor. Maka setelah kami melihat unit ini, NLR Euro 4 ini, maka desainnya kita bikin seperti ini. Jadi untuk support atas alternator itu bautnya kita ambilkan dari belakang. Nah, jadi di sini aman. Ini untuk bracketnya. Fanbelnya ini pakai tipe fanbel A, idel puli original Denso. Kemudian kabel selalu kita bikin yang aman seperti ini supaya awet dan tidak ada kendala. Kemudian untuk pipa-pipa, karena ini DT 5000i sudah otomatis pipanya kita pakai pipa tembaga. Nah, ini pakai pipa tembaga, kita bending supaya tidak terlalu banyak las-lasan. Dan pemasangannya seperti ini. Nah, ini sampai depan ya, sampai depan ini pakai pipa semua. Kalau itu kabelnya kabel AC. Untuk evap depan ini kita pakai originalnya Denso, berikut ekspansi. Kemudian untuk kelistrikan ini sangat mudah sekali untuk pengecekan Giga Euro 4 ini. Jadi kita cukup melihat di sini aja, ini udah terlihat untuk relay dan sekringnya. Nah ini, dan sudah kita kasih petunjuk untuk masing-masing fungsinya. Jadi sangat mudah untuk pengecekan. Kabel-kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini. Kemudian untuk kontrol AC, nah, ini ada digital voltmeter untuk mengetahui voltase pada aki AC, saklar utama, lampu kontrol pengisian, dan ini saklar untuk AC belakang. Ini yang model baru untuk saklarnya ini. Kemudian pengaturan suhunya pakai digital, nanti kita praktekkan caranya. Ini untuk kontrol panel AC. Jadi untuk pengaturan AC-nya di sini, ini ada digital voltmeter untuk mengetahui voltase pada aki AC. Kemudian di sini ada saklar utama atau powernya di sini. Ini AC depan dan saklar utama. Kemudian ini ada lampu kontrol pengisian pada aki. Ini switch untuk AC belakang. Kemudian di sini ada digital termostat digital, wah belum makan nih soalnya. Nah, ini untuk mengatur suhu. Jadi kedinginan bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ini kita kontak dulu. Pada saat kontak on tapi engine off, ini harus menyala seperti ini. Kemudian ini juga menyala, ini lampu kontrol alternator AC atau dinamo ampere AC. Ini fungsinya sama dengan ini, gambar aki ini. Nah, pada saat kita nyalakan mesin, ini akan kita coba nyalakan. Wah, terus ini pada saat menyala kontrolnya mati dan ini pengisiannya naik. Jadi kita nyalakan AC-nya. Kemudian ini tinggal kita setting temperaturnya. Ini untuk posisi di tengah ini low, kemudian ini medium, dan ini high. 2 unit OTW pulang ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yo.